teman-teman kelas 6, apa kabar? Doa Ibu semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar. Teman-teman, bertemu kembali dengan pelajaran tematik muatan kompetensi dasar bahasa Indonesia. Kita simak yuk video pembelajaran berikut ini. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup, muatan kompetensi dasar bahasa Indonesia. Teman-teman, perhatikan yuk teks laporan berikut. Ada yang tahu jenis teks apakah ini? Ya, betul. Ini adalah laporan hasil pengamatan. Apa ya laporan pengamatan itu? Nah, kita cari tahu yuk. Masih di KD yang sama, yaitu mengumpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Tapi, indikatornya, untuk pekan lalu kita menentukan kalimat utama dan ide pokok. Pekan ini kita akan belajar menyimpulkan informasi dari teks laporan hasil pengamatan. Tujuannya bagi berikut. Apa itu teks laporan? Teks laporan adalah teks yang berisikan paparan peristiwa atau kegiatan yang telah dilakukan seseorang atau kelompok. Jadi teks laporan ini isinya penjelasan dari peristiwa atau kegiatan yang telah dilakukan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan informasi pada orang banyak. Secara umum teks laporan ini ada beberapa jenis, yaitu laporan hasil pengamatan, teks laporan perjalanan, teks laporan kegiatan, dan teks laporan peristiwa. Nah, untuk di KD ini, kita akan fokus ke teks laporan hasil pengamatan. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan berisi informasi atau pernyataan umum, kumpulan fakta atau hasil pengamatan, juga simpulan. Nah, sekarang kita akan menentukan simpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Apa itu simpulan? Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks laporan. Simpulan dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Bagaimana cara membuat simpulan? Tentunya, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca keseluruhan isi teks dengan teliti. Ingat, bacanya harus teliti ya. Yang kedua, cari informasi penting dalam teks tersebut. Yang ketiga, hubungkan semua informasi penting yang telah kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Bentuknya nanti boleh berupa pendapat. Nah, pernyataan akhir inilah yang disebut simpulan. Kita akan coba terapkan di contoh berikut ini. Perhatikan, ini ada paragraf yang Ibu ambil dari teks laporan hasil pengamatan. Tadi diingat, langkah pertama adalah membaca teks dengan teliti. Yuk kita baca. Kawasan pegunungan, khususnya gunung berapi, menjadi tempat yang cocok untuk bertani. Udara yang sejuk serta tanah yang subur membuat tanaman yang ditanam di kawasan tersebut dapat tumbuh subur. Tanah di sana subur karena mengandung berbagai unsur hara dari material letusan gunung berapi. Nah teman-teman, setelah dibaca, tadi langkah kedua adalah mencari informasi pentingnya. Dipilih dari kalimat-kalimat ini, manakah informasi pentingnya? Boleh lebih dari satu. Nah, dari paragraf ini, informasi pentingnya apa ya? Dari paragraf tersebut, kita mendapatkan 3 informasi, yaitu 1. Kawasan pegunungan, khususnya gunung berapi menjadi tempat yang cocok untuk bertani. 2.
Udara yang sejuk serta tanah yang subur membuat tanaman yang ditanam di kawasan tersebut dapat tumbuh subur. 3. Tanah di sana subur karena mengandung berbagai unsur hara dari material letusan gunung berapi. Teman-teman, perhatikan, dari informasi tersebut, Ibu tandai kata-kata pentingnya. Lihat, di informasi pertama atau di kalimat pertama, Ibu tandai kata cocok untuk bertani. Di informasi kedua, Ibu tandai kata subur. Di informasi ketiga, Ibu tandai mengandung berbagai unsur hara. Nah, langkah selanjutnya adalah gabungkan informasi penting tadi menjadi satu pernyataan akhir. Nah, contohnya seperti berikut ini. Tanah di kawasan pegunungan mengandung berbagai unsur hara sehingga sangat subur dan cocok untuk bertani. Ini simpulan akhirnya, teman-teman. Bentuk kalimatnya bisa pendapat kalian sendiri, tidak mesti seperti ini. Asalkan tadi kata-kata yang penting tadi ada di kalimatnya. Kata-kata cocok untuk petani, kata subur, kata mengandung berbagai unsur hara, ini ada di simpulan teksnya. Begitu teman-teman, paham ya? Teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran tema 1 KD Bahasa Indonesia aspek membaca telah selesai. Apa sih muatan duniawi dan ukhrawinya? Untuk duniawinya, dengan membaca kalian jadi tahu banyak hal, pengetahuan bertambah dan wawasan kalian jadi luas. Sedangkan ukhrawinya, seperti yang kita ketahui, firman pertama yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW adalah perihal membaca. Betapa Allah menurunkan ayat tentang perintah membaca sebagai wahyu pertama ini menandakan pentingnya membaca sebagai landasan keilmuan bagi manusia. Meskipun dalam surat tersebut, konteks membaca tidak hanya berarti membaca tulisan, tetapi membaca juga fenomena alam dan kejadian-kejadian yang terjadi. Teman-teman, bagaimana? Apakah sudah paham? Jika ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi Ibu. Nah, untuk menguji sampai di mana kemampuanmu, kita akan mengerjakan latihan soal. Silakan kerjakan dengan teliti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.